Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Dan pada kesempatan hari ini kami sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada kesempatan pagi hari ini di momen HUT RI di tanggal 17 Agustus ini, saya akan memberikan tema renungan dengan judul Jadilah Kehendakmu di Tanah Indonesia. Terambil dari Matius 6 ayat yang ke-10 dan juga Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan dari Matius 6 ayat 10 terlebih dahulu. Matius 6 ayat 10 berbunyi demikian, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kemudian dari Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, kita bersyukur pada tanggal 17 Agustus ini kita boleh memperingati ulang tahun Republik Indonesia kembali. Sudah 79 tahun negara ini berdiri. 79 tahun itu bukanlah usia yang masih muda. 79 tahun itu sebenarnya adalah usia yang sudah tua. Dan kalau misalnya kita melihat bangsa ini memang banyak sekali memiliki permasalahan dan juga pergumulan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sebagian dari kita mungkin takut kalau kejadian reformasi 98 atau mungkin mendekati yang namanya krisis moneter itu, sebagian orang takut kejadian itu terulang kembali. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Sri Lanka, apa yang terjadi di Bangladesh, dan itu merupakan satu peristiwa yang sangat mengejutkan bagi dunia, di mana kondisi negara baik Sri Lanka ataupun Bangladesh itu porak-poranda. Namun kita harus meyakini satu hal ini, bahwa Tuhan masih mengasihi bangsa ini. Tuhan masih sayang kepada Indonesia. Dan saya percaya di dalam iman saya bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi bangsa ini. Namun apa yang sudah kita perbuat bagi bangsa ini? Sederhananya adalah gampang. Kita hanya perlu memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Atau apabila ketika kita tidak berani untuk memberitakan Injil secara langsung kepada orang lain, mungkin itu memang bukan karunia kita. Minimal kita mendoakan bangsa kita ini. Saya menduga sebagian besar di antara kita mungkin sering berdoa untuk pergumulan kita pribadi. Namun berapa banyak di antara kita yang sudah mendoakan bangsa Indonesia ini? Apalagi kalau misalnya kita melihat berita di mana kondisi perekonomian, kondisi perpolitikan yang semakin tidak menentu, semakin tidak pasti, maka kita perlu lebih sungguh-sungguh lagi berdoa untuk bangsa ini. Mungkin di antara kita ada juga yang memiliki perasaan, saya kan ini minoritas sebagai orang Kristen. Untuk apa saya mendoakan bangsa ini, toh saya saja masih ditindas. Saudara, saya mau ubah perspektif kita, bukan sebagai korban, tetapi justru kita melihat hal ini sebagai peluang. Tuhan Yesus juga mengatakan di Yohanes 4 ayat yang ke-35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
Kemudian dari Matius 9 ayat 37 Tuhan juga mengatakan hal yang senada. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Siapakah pekerja yang dimaksud oleh Tuhan? Pekerja yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah kita yang mengaku sebagai orang-orang Kristen. Kita itu memiliki tugas sebagai penjala manusia. Tujuan dari penjala manusia adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita memberitakan Injil, kabar baik itu kepada mereka, bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi mereka, dan ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mendapatkan keselamatan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita perlu berdoa sebelum kita menginjili orang lain, dan juga berdoa bagi kondisi bangsa dan negara ini. Karena itu mari kita di momen 17 Agustus ini kita mengambil waktu berdoa bagi bangsa dan negara ini, dan juga kita doakan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan untuk boleh dapat Allah Roh Kudus menyentuh hati mereka supaya mereka mengenal siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu kebenaran yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, dan kami pun juga ingin menyalurkan belas kasih Tuhan itu, kabar baik Injil keselamatan itu kepada bangsa dan negara ini, khususnya bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kami keberanian, dan kami berdoa untuk bangsa ini. Tuhan, Engkau sungguh mengasihi bangsa kami, dan kami percaya bahwa di tahun-tahun yang mendatang pun Tuhan yang akan terus memimpin bangsa dan negara ini. Karena itu kiranya Engkau yang memakai kami sebagai alat-alat-Mu, sebagai alat untuk memberitakan kabar baik, alat untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan agar kiranya bangsa Indonesia boleh sungguh-sungguh memiliki pertobatan yang sejati dan mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup di tanah Indonesia. Jadilah kehendak-Mu di tanah Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.